Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang terkasih, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan secara sederhana, secara singkat bacaan Injil pada hari ini, Minggu Biasa keempat, 31 Januari 2021. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 1 ayat 21 sampai dengan 28. Yang bisa kita lihat di sini, kita baca adalah ketika awal karya Tuhan Yesus beserta murid-muridnya, ketika mereka tiba di Kapernaum, setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Apa yang membuat sesuatu yang menarik? Dikatakan, orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Lalu diperbandingkan itu, ya, tidak seperti ahli-ahli Taurat, di mana letak keunggulan dari Tuhan Yesus yang dikatakan mengajar sebagai orang yang berkuasa. Apa yang menarik di sini yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus? Tentu saja, pertama-tama yang harus kita pahami adalah kuasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajar bukanlah kuasa untuk menakut-nakuti, untuk membuat dirinya itu disegani, ditakuti oleh orang banyak pada saat itu. Tidak. Tapi Tuhan Yesus itu mengajar dengan kuasa ilahi, dengan kuasa Bapa. Apa itu maksudnya? Tuhan Yesus mengajar dengan kuasa kasih. Yang utama yang nampak dalam pribadi Tuhan Yesus adalah ia mengajar dengan kuasa kasih. Dan ketika di dalam rumah ibadat, dari dalam bacaan Injil, kembali ya, dengan kuasa kasih itu Tuhan Yesus berhadapan dengan orang yang kerasukan roh jahat, dan orang itu menjadi sembuh, tidak lagi dikuasai oleh roh jahat. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, memang dalam hidup ini yang penting kita lakukan adalah menggunakan kuasa kasih, kuasa ilahi, bukan kuasa untuk mementingkan diri sendiri, mengunggulkan diri sendiri, menjagokan diri sendiri, membuat diri sendiri menjadi super, menjadi hebat. Tidak, bukan di situ. Kuasa yang mesti terjadi atas diri kita adalah kuasa ilahi yang penuh dengan kasih. Sebagaimana halnya Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasih, dan itu diungkapkan bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat perbuatan nyata. Seperti dari dalam bacaan Injil pada hari ini. Ia berkuasa atas roh jahat, dan akhirnya ia membebaskan orang yang kerasukan roh jahat itu menjadi merdeka. Kuasa kasih itu membuat kita berkuasa bukan atas orang lain, tapi kuasa kasih itu membuat kita berkuasa menaklukkan roh jahat yang menggoda kita, yang kerap kali merongrong kita untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau ada orang yang hidupnya sombong, yang hidupnya terus melakukan korupsi, yang hidupnya penuh dengan kecurangan, yang hidupnya penuh dengan tipu muslihat, yang hidupnya penuh dengan kejahatan, hati-hati. Orang itu dikuasai oleh roh jahat. Meskipun dia itu rajin berdoa, rajin ke gereja, roh jahat itu kebal. Iya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat aja dikuasai kok oleh roh jahat. Di dalam rumah ibadat itu ya, dari dalam bacaan Injil hari ini, di dalam rumah ibadat, roh jahat itu berkuasa atas seseorang. Dan ketika masuk ke dalam rumah ibadat, roh jahat itu menampakkan dirinya itu semakin eksis itu, ya. Maka dari itu, ya, ahli-ahli Taurat ini saya pikir tidak punya kasih,
tidak punya kuasa kasih, sehingga mereka tidak bisa mengusir roh jahat. Bahkan ahli-ahli Taurat itu yang biasanya tinggal di rumah ibadat, yang biasanya berdoa, beribadat, tapi ya gimana ya, dia itu diam saja ketika di rumah ibadat itu ada roh jahat. Tidak seperti Tuhan Yesus. Ketika ada orang yang kerasukan roh jahat, dibebaskan itu. Diam, keluarlah daripadanya. Yesus berkuasa atas roh jahat. Maka dari itu ini mau mengajarkan kepada kita juga, ya berkuasalah atas roh jahat. Jangan kita dikuasai oleh roh jahat. Kita yang harus menyetir roh jahat. Jangan sampai roh jahat itu menyetir kita jauh dari Tuhan, membuat kita jatuh ke dalam dosa. Enggak. Dan kita menyetir roh jahat itu tidak mau dikuasai oleh roh jahat. Dan kita membuka diri atas kuasa ilahi yang masuk ke dalam diri kita. Kita menghalau kuasa roh jahat dengan kuasa ilahi. Kita mengusir kuasa roh jahat dengan kuasa kasih. Dan ini ditampilkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus membebaskan sekali lagi orang yang kerasukan roh jahat itu. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, gunakanlah kuasa ilahi, gunakanlah kuasa kasih, singkirkanlah, kalahkanlah, patahkanlah kuasa roh jahat yang kadangkala menjerumuskan kita ke dalam dosa. Kita harus menang terhadap roh jahat. Andalkanlah Tuhan, andalkanlah kasih Tuhan dalam kehidupan kita ini. Pancarkanlah kebaikan, cinta kasih Tuhan kepada sesama. Itulah dia keutamaan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian terkasih, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita, dan semoga kita berbahagia bersama dengan Tuhan. Amin.